Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID. Untuk video kali ini saya akan mereview dan mengulas scroll show, yaitu keluaran dari Pasto yang ukurannya 16 inch untuk ukuran totalnya. Ya, jadi untuk scroll show Pasto ini adalah alat yang biasanya kita gunakan untuk membuat woodcraft atau kerajinan kayu. Misalnya teman-teman ingin membuat bentuk huruf atau bentuk-bentuk unik lainnya, itu bisa menggunakan dengan scroll saw ini. Karena dengan menggunakan scroll saw ini kita bisa memotong itu secara orbital atau belok-belok. Dan untuk spesifikasi dari scroll saw ini itu bisa kita lihat, itu dia membutuhkan daya 120 watt dan throat itu atau panjang penggorokannya ini itu dia 406 mm. Kemudian kedalaman benda kerja maksimal yang bisa kita potong itu 5 cm atau ketebalannya. Kemudian stroke-nya itu yaitu area potong pada gergaji saat dia naik turun itu dia 1,5 cm atau 15 mm. Dan untuk RPM-nya atau blade speed-nya itu 1400 RPM. Dan untuk keseluruhan berat dari mesin scroll saw ini itu 13 kg dan lumayan berat ya. Ya, dan untuk bodinya sendiri itu ini dari besi tipis, dan ini juga sama dari besi tipis. Ini seng tipis ya, tapi ini agak tebalan dikit. Kemudian bawahnya ini plastik lumayan tebal, dan ini juga plastik lumayan tebal. Dan pada bagian lainnya, untuk bagian mesin ini dinamonya yang disanggah oleh besi plat. Kemudian ini juga plastik agak tipis juga ya. Ya, dan untuk panjang kabelnya sendiri dia sekitar 2,5 meter ya. Jadi lumayan panjang. Kemudian untuk warnanya pun menurut saya ini sederhana, warna biru tua. Jadi memang secara tampilan pun menurut saya juga cukup eye-catching juga kalau menurut saya. Walaupun sebenarnya mungkin ada yang lebih eye-catching lagi di merek-merek yang lain. Dan untuk bagian-bagian pada mesin scroll saya ini adalah pengatur tegangan blade ya. Jadi ini kita putar ke kiri untuk melonggarkan, ini kita putar ke kanan untuk mengencangkan ya. Ini kita longgarkan seperti ini. Kemudian untuk drop footnya ini pada bagian ini untuk menahan benda kerja, dan ini untuk semburan angin keluar yang biasa digerakkan oleh lengannya ini saat dia ke atas. Kemudian untuk meja kerjanya ini lebar sekitar ukur lebarnya sekitar 10 inch, diameternya ya untuk 10 inch. Kemudian untuk panjangnya sini itu dia sekitar dari ujung ke sini sekitar 50 cm ya. Dan untuk panjang armnya ini sekitar 40 cm. Oke, kemudian ini dapat kita kendorkan, kita naikkan dan turunkan. Ini knopnya. Dan pada bagian bawah sini ini bisa kita lihat ada tombol untuk mengatur kecepatannya ya. Jadi memang untuk fitur dari scroll saw ini dia variable speed, kecepatannya bisa kita atur. Dan ini tombol on off nya, dan ini adalah lubang untuk menyambungkan dengan dust collector di bagian sini. Dan bisa kita lihat untuk mejanya ini bisa kita miringkan. Di sini ada skalanya, kemudian ada pointernya, dan ini untuk mengubah atau knop untuk mengubah kemiringan meja. Ya, teman-teman sebenarnya bisa mempertimbangkan apakah scroll saw Pasto ini itu worth it atau tidak. Memang saat saya beli ini harganya sekitar 900-an, dan dia banyak tersedia di toko-toko online, terutama untuk teman-teman yang berdomisili di Jabodetabek. Dan sebenarnya banyak jenis-jenis scroll saw yang lain, berbagai merek. Namun kenapa saya memilih scroll saw ini, karena menurut saya ini worth it, dan harganya pun sangat terjangkau ya. Namun tetap saja ada kekurangan. Mungkin yang biasanya ada merek tertentu itu yang memiliki pegangan di bagian atas ini, namun ini tidak memiliki pegangan ya, handle untuk mengangkatnya ya. Tapi kalau secara performa menurut saya itu worth it, apalagi untuk teman-teman yang hanya sekedar hobi ya. Namun saya belum menanyakan untuk teman-teman yang produksi apakah jika dia menggunakan scroll saw ini worth it atau tidak. Dan untuk panjang dari blade scroll saw ini itu dia sekitar 13 cm ya, atau 130 mm. Dan ini dia masih tipe yang pin, yang blade yang menggunakan pin. Sebenarnya mungkin bisa juga kita modif apabila kita ingin menggunakan pinless ya. Jadi kita tinggal tambahkan untuk
konektor pinlessnya nanti ya, yang biasa dipasang pada bagian atas ini. Ini kita coba tes untuk menyalakannya. Ya, ini speednya bisa kita atur ya. Dan pastikan juga untuk meja kerjanya itu juga stabil, karena untuk meja kerja saya ini dia agak-agak goyang, jadi getarannya juga jadi lebih terasa. Setelah ini kita akan mencoba untuk mengukur kebisingan suara dan getaran. Ya baik, sekarang kita akan mengukur tingkat kebisingan mesin scroll show ini. Ini kita nyalakan dulu. Kita speed yang paling pelan dulu. Kemudian untuk dan ini speed paling pelan ya. Kemudian kita coba speed paling tingginya. Ya, jadi untuk desibel maksimalnya itu tadi 73 ya, 70-an desibel untuk kebisingan suaranya. Oke baik, sekarang kita akan mengukur daya listrik aktual yang digunakan oleh scroll show ini. Kita mulai dari speed yang paling lemah ya, atau speed yang paling pelan. Kemudian untuk speed medium. Kemudian speed selanjutnya yang masih di bawah speed maksimal ya. Kemudian speed yang paling kencang. Ya, itulah tadi pemakanan listrik atau penggunaan daya listrik oleh scroll show ini. Ya, kemudian kita akan mencoba apabila scroll show ini kita gunakan untuk memotong MDF. Kita akan mengetahui daya listrik yang digunakan oleh mesin scroll show ini. Oke, kita coba saja langsung. Ini kita nyalakan dulu. Perhatikan pada wattmeternya. Dan dayanya naik ya, menjadi tadi tembus 40 watt ya. Mengukur RPM-nya ya, dari speed yang paling pelan dulu. Kemudian speed menengah.
Kemudian speed yang paling kencang. Ya, itu adalah tadi pengukuran RPM-nya. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Selanjutnya kita akan mengukur getarannya. Ini kita mulai dari speed yang paling kencang dulu ya. Ini kita menggunakan aplikasi Android. Kita mulai saja. Kemudian untuk speed menengahnya. Kemudian untuk speed yang paling pelan. Ya, tadi adalah getarannya, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya.
Ya, itu adalah tadi sekian review dari saya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah yang pertama itu dari sisi harga itu sangat terjangkau dan menurut saya paling murah di antara scroll show yang lain. Kemudian kedua dari fiturnya pun tidak kalah jauh dari scroll show yang lain, dan ketiga untuk fungsinya pun tadi sudah kita coba. Kita mencoba untuk memotong triplek, kemudian pinus luar dan pinus lokal tadi kita sudah coba. Dan kemudian untuk dari sisi spesifikasi tadi kita juga sudah mengukur untuk pemakanan dayanya dari speed kecil, sedang, dan speed maksimalnya. Kemudian kita juga sudah mengukur RPM-nya pun sesuai dengan dengan spesifikasi ini. Kemudian getarannya pun juga sudah kita coba juga ya. Jadi kalau untuk getaran itu mohon untuk diperhatikan untuk kestabilan meja kerjanya juga ya. Dan yang terakhir adalah tadi kita juga sudah mengukur tingkat kebisingan ya. Namun tetap saja apabila kita menggunakan dalam waktu yang lama mungkin tidak baik juga ya. Namun tetap kita harus menggunakan earplug atau muff plug ya. Dan yang terakhir adalah untuk masalah perawatan. Jadi seperti apapun untuk mesin yang kita punya, semurah apapun, tetap perawatan harus tetap diperhatikan ya untuk keawetan mesin yang kita gunakan ya. Dan kemudian jangan lupa juga menggunakan masker ya, atau pelindung untuk hidung dan mulut, karena debunya ini sangat tipis dan itu bisa menyebabkan penyakit dalam jangka waktu yang panjang ya. Dan sekali lagi untuk hobi ini sangat worth it, dan untuk produksi akan kita coba ya. Saya rasa sih ini mumpuni juga ya untuk produksi ya. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.